Kembali lagi bersama saya, Didika, dalam acara Cermis, cerita misteri horror story. Kali ini saya akan membawakan cerita misteri yang berjudul Menjemput Suamiku. Suriti, wanita 30 tahun yang memiliki 2 anak. Anak pertama laki-laki berusia 7 tahun dan yang bungsu perempuan menjalani usia 3 tahun lebih. Hampir 4 tahun sudah suaminya merantau ke kota, meninggalkan dia yang hamil muda waktu itu. Teman-teman suaminya yang ikut merantau kini sudah pulang ke desa. Pedih hati menunggu kabar yang tak kunjung ada. Apakah sang suami baik-baik saja di sana? 2 tahun lalu, salah satu teman Abanyu mengatakan bahwa suami dari Suriti itu sudah mempunyai toko di kota, jualan sembako. Itu kabar yang menggembirakan. Namun, 1 tahun lalu, ada lagi teman Abanyu yang pulang kampung, mengabarkan berita pahit yang tak ingin Suriti percayai. Suaminya telah menikah lagi di kota. Suriti tak akan pernah percaya hal itu. Dirinya tetap akan menunggu karena yakin sang suami yang amat ia cintai akan pulang menemuinya, menemui anak-anak mereka. Sehari-hari Suriti mengumpulkan kayu bakar di hutan yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya. Puntung-puntung kayu nantinya akan dijual di pasar ataupun ditukar dengan beras. Mak, Puyung pengen sekali masak daging. Tadi main ke rumah Tian. Emak dia masak tumis daging, sedap, bau makanannya enak banget. Si sulung menceritakan keinginannya pada sang ibu yang sekarang ia pijat kakinya. Tadi Tian makan, Puyung dikasih segigit. Enak rasanya, sampai-sampai kunyah lama-lama dagingnya. Anak laki-laki berkulit hitam manis dengan rambut lebat itu menelan ludah, mengingat rasa daging yang dia makan di rumah temannya siang tadi. Berdoa saja, semoga besok dapat kayu bakar banyak. Emak tukar dengan lauk daging di warung makan Cik Siah, jawab Suriti sembari menepuk-nepuk bokong Buyung, anak bungsunya yang mengantuk di pangkuannya. Puyung doakan, tapi janji ya mak, kalau dapat puntung banyak, tukar dengan lauk daging. Puyung, nama anak laki-laki itu, tampak antusias, mata berbinar, memijat kaki maknya semakin semangat. Sambil membayangkan lezatnya daging yang membuat air liurnya hampir terjatuh. Suriti menatap sendu anak-anaknya. Kapankah nasib mereka akan membaik? Akankah suaminya pulang dan berkumpul seperti dulu lagi? Sore itu tampak mendung. Angin bertiup cukup kencang, menerbangkan dedaunan di hutan. Suara parang yang beradu dengan kayu terdengar menggema. Sesekali terdengar suara batu kering memecah kesunyian hutan.
Surti masih sibuk memotong-motong kayu kering, tersenyum bahagia karena mendapatkan banyak puntung hari ini. Akan ia bawa ke warung dan menukarkan dengan daging yang sangat diinginkan putranya. Pukul ku pukul kayu kering dipatahkan. Suara merdunya menggema di bawah riak-riak angin. Surti bersenandung sembari memotong-motong kayu keringnya. Puntung ku pikul, ku jinjing kuat, bawa keluar hutan untuk ditukar daging. Anakku puyung menanti-nanti, emak akan balik bawa makanan. Senandungnya begitu mendayu-dayu, memasukkan kayu-kayu yang sudah ia potong ke dalam ambung. Sisanya diikat untuk dijinjing. Surti meletakkan tali ambung ke kepalanya, kemudian melangkah meninggalkan hutan. Rintik-rintik hujan mulai berjatuhan. Surti lebih cepat memaju langkahnya. Tidak ada lelah jika membayangkan wajah anak-anaknya nanti saat ia pulang. Cik Siah, panggil Surti saat sampai di warung makan yang menyatu dengan rumah. Karena sudah mau malam, warung sudah tutup. Surti sudah berpesan pada pemilik warung, tinggalkan lauk daging saat ia hendak mengambil kayu bakar dini hari tadi. Pintu dibuka, tapi yang keluar adalah Anto, suami Cik Siah. Ada apa? Tanyanya. Cik Siah ada, tanya Surti sembari menurunkan kayu bakarnya. Pergi hajatan siang tadi, besok dia baru pulang, jawab Anto. Surti mengusap peluknya. Cik Siah ada titip lauk daging untuk saya, ditukar dengan kayu bakar semalam, tanyanya. Ada rasa khawatir Cik Siah lupa, pasti Puyung kecewa nantinya. Anto terlihat seperti mengingat sesuatu. Ada, bentar, saya ambil dulu. Laki-laki berbadan besar dengan kulit hitam itu buru-buru masuk ke dalam lagi. Neng Surti. Surti menoleh. Ada 4 laki-laki mendekatinya. Ia tersenyum sembari mengangguk. Mau kemana? Tanya wanita itu. Ini diajak Bang Anto ke sini untuk main remi, jawab salah satu dari mereka. Anto kembali keluar membawa kantong kresek hitam. Ini ada sayur tumis dan tempe tahu goreng, sambal juga ada, ucapnya sembari memberikan kantong plastik itu pada Surti. Surti berucap terima kasih. Senang sekali hatinya, tidak sabar untuk pulang bawa makanan untuk anak-anaknya. Meletakkan kantong kresek itu di ambungnya dan berpamitan pulang. Surti mempercepat langkahnya karena hari hampir sudah gelap. Melewati tanah liat di pinggiran kebun karet. Rumahnya memang lumayan jauh dari rumah Cik Siah. Melewati perkebunan karet, lalu jembatan kayu hingga bertemu kebun pisang. Surti menghentikan langkahnya saat mendengar suara motor di belakangnya. Tanpa menoleh, ia menyingkir dari jalan. Neng, hujan sebentar lagi deras, kami antar ya. Surti menautkan alis, melihat Anto dan teman-temannya menghentikan motor mereka di depannya. Memangnya kalian mau kemana? Tanyanya. Nanti di jalan saja ngomongnya. Ayo naik, buru hujan lebat, jawab Anto. Ada 3 motor, 1 motor ditumpangi 2 orang, sedangkan Anto sendirian. Surti mengangguk memilih untuk ikut, kemudian naik ke atas motor Anto.
Terima kasih bang, ucapnya tulus. Pegangan ya. Anto dan teman-temannya melajukan motor mereka. Setelah beberapa saat, Suriti menautkan alis karena motor berbelok memasuki kebun pisang. Ia menepuk-nepuk punggung Anto kebingungan. Anto seolah menulikan telinganya dan terus melajukan motornya hingga sampai di gubuk tengah-tengah kebun. Kenapa berhenti di sini bang? Udah malam ini. Suriti turun dari motor, gelisah saat tiba-tiba perasaan buruk dan was-was memenuhi dadanya. Neng, singgah dulu di sini. Ayo masuk sebelum hujan. Kurdi, temannya Anto yang bekerja sebagai buruh pikul kopi, menarik tangan Suriti menuju gubuk. Ambung terjatuh saat Suriti berusaha memberontak. Jangan bang, astagfirullah, anak-anak saya menunggu emak mereka di rumah, teriaknya. Kelima laki-laki itu seolah tak mendengar teriakan Suriti. Nafsu setan akan kecantikan wanita itu telah menggelapkan mata mereka. Wajah cantiknya yang langka di desa itu membuat banyak laki-laki ingin memilikinya. Rambut yang panjang lebat melewati bokongnya, kulit yang kuning langsat dengan mata sayu, serta tubuh yang elok dipandang. Lepas, teriak Suriti. Dia melawan, menggigit tangan yang memeganginya, kemudian berlari keluar gubuk. Neng, sini, temani kami dulu, panggil Anta sembari mengejar Suriti. Suriti terus berlari sembari berteriak meminta tolong. Sesampainya di jembatan, dirinya dikepung kelima laki-laki itu. Wanita itu tak ingin ternistakan. Ia menangis terseduh-seduh memikirkan anak-anaknya yang sedang menunggu di rumah. Bentar saja, kamu tak kedinginan, biar kami hangatkan. Mereka serentak tidak menangkap wanita itu. Namun, karena panik Suriti melompat melewati pagar jembatan. Tubuhnya melayang ke bawah. Dan biur, air sungai yang deras membawa hanyut tubuhnya. Kelima laki-laki itu serentak mendongak menatap ke bawah sungai keruh. Tidak terlihat keberadaan Suriti. Tidak akan selamat. Ayo balik, Suriti tidak mati, teriak Anto sembari berlari lebih dulu, diikuti teman-temannya yang panik luar biasa menuju motor mereka. Malam telah datang. Hujan telah berhenti sekitar 1 jam lalu. Puyung menatap ketel nasi yang sudah ia letakkan di atas tikar, beserta piring dan air. Anak itu sudah memasak nasi. Adiknya Buyung juga terlihat terkantuk-kantuk setelah disuapi nasi tanpa campuran apapun. Jam dinding yang retak kacanya telah menunjukkan pukul 10 malam. Namun emaknya belum juga pulang. Dan Puyung tersenyum lebar saat mendengar suara ketukan pintu. Buru-buru ia beranjak. Mak, teriaknya gembira sembari membuka pintu. Wanita itu tersenyum. Maaf, mak lama, ucapnya merasa bersalah. Puyung mengangguk cepat, menggeser badannya mempersilahkan maknya masuk. Suriti melangkah masuk sembari menjinjing kantong kresek. Puyung memperlihatkan gerak emaknya yang jalan terpincang-pincang. Pakaiannya basah kuyup hingga setiap langkahnya meninggalkan tetesan air. Makanlah, ada daging, ucap Suriti sambil meletakkan kantong yang ia bawa. Puyung bersorak senang, memindahkan lauk pauk ke piring. Masih hangat dan wangi membuat perut keroncongannya berbunyi kuat. Makan yang banyak. Bibir pucatnya tersenyum
Tangannya yang seputih kapur mengusap pelan kepala Puyung. Air matanya terjatuh begitu saja menatap kedua anaknya. "Mak akan jemput bapak untuk pulang agar bersama kalian," lirihnya. Kurdi memasuki kediamannya setelah pulang dari rumah Anto. Hujan di luar begitu deras, dibarengi petir menyambar-nyambar. Dilihatnya istrinya yang sedang menyetel terlelap di kamar. Kemudian ia melangkah ke dapur untuk menghilangkan dahaga. Pikirannya kacau, menyesali ajakan Anto untuk mencicipi tubuh Suriti. Dan pria itu tersedak karena terkejut mendengar suara pintu kamar yang terbuka tiba-tiba. "Dek," panggilnya sembari menengok ke arah kamar yang remang. Kurdi melangkah menuju kamar, mengernyit melihat istrinya yang berdiri membelakanginya. "Belum tidur rupanya, ada apa?" tanya Kurdi, tiba-tiba menelan ludah melihat banyak tetesan air dari bawah istrinya. "Dek," wanita itu melangkah mundur dengan payah. Tubuhnya oleng ke kiri dan ke kanan. Kurdi berpikir, sejak kapan rambut istrinya sepanjang itu? Dan dek, barulah dia ingat sesuatu. Pagi tadi ia mengantar istrinya ke rumah orang tuanya dan bermalam selama 2 hari di sana. Kau siapa?" tanyanya tergagap. Terdengar tawa kecil yang halus dari wanita itu. Pria itu berteriak saat kepala wanita itu berputar ke belakang. Mulutnya sosok itu menganga lebar dengan kedua mata hitam sepenuhnya. Berlari mundur mendekati Kurdi. Dan teriak Kurdi diakhiri suara petir menghasilkan kilatan